Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulur rabbina bil haqq wa nudu an tadkhulul jannata uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Bapak Ibu masyarakat Kota Bentang yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan ibadah Ramadan sebulan penuh. Ini adalah hari kemenangan buat kita kaum muslimin, terkhusus yang melaksanakan ibadah puasa. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya sampaikan bahwa kemenangan itu dikhususkan untuk orang yang berpuasa sebulan penuh? Karena memang firman Allah dalam surat Al-Baqarah disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sekalian sebagaimana puasanya orang-orang yang terdahulu, dan di akhir Ramadan kita akan menjadi orang takwa. Itu janji Allah seperti itu. Kemudian kalau kita lihat hadisnya, hadis Rasulullah SAW, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu min dzanbi. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ketika orang berpuasa, kita berpuasa karena iman dan keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itulah yang disebut kemenangan. Bapak Ibu sekalian, artinya dengan kita kembali ke fitrah, kita menjadi orang yang berbahagia. Berbahagia karena kita telah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah seperti itu. Untuk itu, mari kita selalu tingkatkan rasa syukur kita buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ukir sejarah kita hari ini mulai dari awal lagi, supaya kita tetap menjadi orang yang bersih. Bapak Ibu sekalian, jika kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari dalam kandungan orang tua kita sampai hari ini, insya Allah kita tidak mampu menghitung nikmat itu. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jadi seandainya kalian menghitung nikmat yang Allah berikan, la tuhsuha, tidak akan mampu menghitung nikmat itu. Kaum muslimin yang berbahagia, sekali lagi ada beberapa keluhan atau pertanyaan dari masyarakat yang terkait tentang syukur. Dia mengatakan begini, bagaimana saya bisa bersyukur kalau hidup saya susah seperti ini? Bagaimana saya bersyukur kalau anak-anak saya nakal? Bagaimana saya bersyukur kok badan saya cacat? Itu kadang keluhan-keluhan seperti ini, apakah memang benar orang itu tidak harus bersyukur? Tentu tidak. Karena keluhan tentang anak nakal, masih ada orang-orang tidak punya anak. Keluhan tentang suami istri yang kurang cocok, masih ada orang-orang yang tidak punya suami, masih ada orang-orang yang tidak punya istri. Keluhan tentang kaki cacat, masih ada orang yang tidak punya kaki. Jadi tidak ada yang penyesalan. Kita harus selalu bersyukur, karena syukur itu akan membuat hati kita tenang, akan membuat kita bahagia. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kembali pertanyaan lagi, hidup saya susah, bosan hidup di Indonesia. Di negara lain banyak negara-negara maju, banyak negara-negara yang hebat, sementara Indonesia seperti ini, capek saya. Ini juga perlu kita evaluasi. Ini adalah pernyataan kurang syukur. Maka ketika kita bersyukur, kita bisa melihat masih banyak di luar sana negara yang konflik,
Masih banyak di negara Afrika sana yang lebih miskin daripada kita. Kita hidup di Indonesia bisa dengan damai seperti ini. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita bisa saling menghargai. Itulah Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus bersyukur? Ingat para syuhada merebut kemerdekaan dan mempertahankan ini, menghilangkan nyawanya, hartanya, sehingga menjadi disebut pahlawan. Kita sekarang hanya mengisi kemerdekaan dengan menjadi masyarakat yang baik sebagai wujud cinta negara. Ingat Bapak Ibu sekalian, hubul waton minal iman, cinta negara bagian dari iman. Apa implementasinya? Kita tidak perlu berjuang mengusir penjajah, kita tidak perlu perang, tetapi cukup implementasikan dengan turut berkontribusi pada pembangunan Kota Bontang pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Caranya bagaimana? Ayo bayar pajak. Bayarlah pajak. Bapak Ibu sekalian, mulai dari PBB-nya, rumah makan, hotel dan sebagainya. Bayarlah pajak itu. Kecil tetapi insya Allah itu bermanfaat bagi masyarakat Kota Bontang. Saya juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saya ditugaskan sebagai Kepala Bapenda. Ini adalah saya melaksanakan amanah saya. Dan rasa syukur saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk ikut berkontribusi membayar pajak. Itu juga bagian dari rasa syukur saya menjalankan amanah ini. Untuk itu, di hari yang fitri ini, mari kita buka lembaran baru dengan semangat ikut membangun Kota Bontang. Kami Bapenda Kota Bontang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum.